Oke, oke. Ya menyeluruh ya Bang, bicara konsumen ini ya. Berarti kan banyak keluhan dari masyarakat artinya. Nggak hanya ya sangat dinamis lah sama pertumbuhan ekonomi ya Bang ya. Oh iya, eh, Bicara konsumen saya bicara soal misalnya dalam konteks nasional, ya. seperti minyak goreng, kelangkaan minyak goreng. Oh ya. Kita bicara Ya. bagaimana kejadian sesungguhnya. Kita bicara secara lugas. Oke, oke, oke. Nah inilah kita butuhkan. Iya, iya. Kita ini sama-sama ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak, bagi orang banyak. Iya, ya. Apa kita berbagi atau kepentingan-kepentingan sempit? Iya, iya. Ini soalnya. Iya, ya. Kalau kita berpikiran sama-sama ingin membangun, memberikan manfaat kepada orang banyak, wah sejahtera. Iya, ya. Bangsa dan negara kita ini sejahtera. Siap, siap. Saya bicara lugas, tapi kan saya nggak bisa membenahi soal kekonsumenan ini, soal kebutuhan masyarakat Sendiri ya Bang. tentang pelayanan dan produk ini sendiri. Iya, ya. Harus aparat penegak hukum, pemerintah, wakil-wakil rakyat. Iya. Wakil-wakil rakyat kita itu sudah ada Iya, ya Bang. dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan RI, DPR RI. Iya, siap. Kewenangan ini sudah memiliki kewenangan masing-masing. Iya Bang. Bagaimana saya teriak soal kelangkaan minyak itu dalam skala nasional? Ada komisi kita, Iya, ya Bang. ada kawan-kawan kita yang dapil dari kita, Iya, ya. nggak bunyi. Kemudian soal tol, Ya. tol kita ini sangat mahal deh. Oh iya, ya. Hitungan-hitungannya itu tidak jelas, hitungan per kilometer kah? Ya. Lantas kemudian hitungan per kilometer ini juga didasari oleh sarana yang kita nikmati. Ya, ya. Jalan tol itu sendiri, kenyamanannya, fasilitasnya. Oh ya, sampai dengan YLKI pun nggak ngebuka Bang sedetail itu. Kita coba. Hmm. Waktu itu inilah kelemahannya orang-orang yang apa ya? Sebetulnya tidak harus dengan YLKI Jakarta, karena yang punya wilayah itu kami ngefeel kan, kami Iya. ikat peringatan kepada pusat, udah diwakili oleh YLKI Jakarta. Saya bilang tidak, Tidak tolong diserahkan kepada YLKI daerah, kita yang tahu, yang merasakan ya Bang. yang merasakan Ya. fungsi dan mahalnya tarif tol itu. Oke, oke, oke. Saya sampaikan kepada Komisi 5 Ya. yang membidangi itu, Ya. yang menyuarakan ke sana. Saya suratkan Kementerian Perhubungan, Direktorat Darat, Ya. Ditjen Darat. Ya. Untuk itu nggak bunyi, malahan datang survei dari DPR RI, survei apa survei nggak jelas gitu loh deh. Ya. Saya ini orang tolol, orang apa ya, hitam putih gitu ya. Karena tujuan saya apa, kayak saya ini di LKI kalau nggak ada manfaatnya gitu kan. Iya, iya, ya. Saya bicara itu, kita Ya. hitung Bandar Lampung Terbanggi Ya. itu 83.500 Bu, iya, ya. tol. Kalau diberiin minyak dapat 8,3 liter. Iya, ya. Maka supir-supir itu banyak Lewat luar sekarang. lewat jalur umum, jalur biasa. Iya, lintas luar. Cilakanya jalan biasa itu nggak diperhatiin, nggak diperbaiki. Maka saya setuju dengan statementnya, dengan pemikirannya Pak Yusuf Kalla. Iya, ya. Kita boleh membangun infrastruktur jalan dalam bentuk jalan tol. Iya, siap. Tapi perhatikan jalan biasanya, jalan lamanya, jalan umumnya. Lintasnya jalan negara, jalan provinsi, jalan daerah, jalan nasionalnya. Iya, ya. Karena gini loh deh, biasalah setiap proyek, setiap perencanaan, setiap program itu kan ada latar belakang. Benar-benar.
ada pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Iya. Ini salah satunya tol Iya. adalah menekan biaya produksi. Iya, iya. Dalam konteks keekonomian ya. Iya. Sehingga ditekannya biaya produksi maka harga akan turun. Iya, iya. Sampai ke masyarakat itu semakin terjangkau. Iya, iya. Karena jalur distribusinya itu tidak memakan biaya. Ada penghematan jarak, ada penghematan bahan bakar, sehingga biaya produksi rendah, sehingga itu berpengaruh dari nilai barang itu sendiri. Tapi kenyataannya naik, bukannya turun, naik. Ini kan apa-apaan bangsa dan negara kita, apa-apaan. Nah itu saya minta kawan-kawan kita yang memang terpilih itu, yang punya amanat legislatif maksudnya. Legislatif, iya, DPR itu diamanatin loh. Iya. Wih, nanti ditanya ini tuh. Iya. Oh, kita orang Islam, apa kelakuan kamu ini? Nah, apa yang sudah berbuat mana? Iya, iya. Buktinya mana? Kalau memang ingin disaksikan, undang YLKI bicara kita di pusat. Oh, jadi kalau aku bisa nyimpulin ini Bang, artinya penentu kebijakan waktu membuat kebijakan YLKI, Bang Badra maksudnya, YLKI Lampung itu tidak pernah dilibatkan dalam tol. Bukan, bicara agenda ya. Agenda kan pasti ada, kan ya. Ada dilibatkan kita seperti apa penyusunan tarif angkutan, waktu itu kita dilibatkan. Dulu itu masih sistem tuslah, tapi sekarang sudah tidak ada. Inilah kebijakan-kebijakan ini nih yang mulai tidak melibatkan. Tidak melibatkan. Ini sudah ada keputusan floating tarif, tarif atas, tarif bawah, sehingga tidak lagi melibatkan masyarakat. Kayak masalah itu kan kita harus evaluasi dalam formulasi pengaturan tarif itu kan. Iya, benar. Bagaimana pelayanannya dulu. Ini salah, merugikan masyarakat pengguna jasa. Seperti penyeberangan, tarifnya dulu itu dievaluasi dulu, baru ditentukan kenaikan tarif itu. Sekarang lihat berapa biaya penyeberangan sekarang, tanpa evaluasi. Tanpa komunikasi juga dengan tanpa evaluasi. Ini maksud saya, dia ada kenaikan secara berkala, secara otomatis setiap tahun sekali. Berapa tahun ada kenaikan otomatis. Ini bahaya, ini tidak adil. Ini zoling kepada kemampuan konsumen, daya beli masyarakat. Saya kira ini salah satunya, ini yang harus dibahas nih. Bang. Oleh Komisi 5 yang membidangi. Ada beberapa komisi yang terlibat dalam situ, BUMN, perhubungan. Kita berkolaborasi untuk coba untuk menertibkan, mengevaluasi lagi kebijakan itu. Oh ya, gitu Bang ya. Jadi gitu Bang ya, memang keluhannya konsumen banyak ya Bang ya, terkait jalan tol tadi juga satu. Nah terus Bang, untuk penentu kebijakannya udah kita tarik 5 tahun terakhir deh, itu YLKI itu berperan nggak Bang? Diajak ngobrol apa untuk stimulan apa nih yang mau kita jalanin ke depannya di Provinsi Lampung khususnya? Diajak. Diajak, tapi zamannya apa ya, 2 periode sekalian sekarang ini kan nggak intens ya. Nggak kontinu. Kalau zamannya Sahrudin intens, dilibatkan kita, dibuka pemikiran kita itu, diajak berpikir. Jadi kebijakan itu 5 tahun terakhir ini dilibatin Bang, nggak sih untuk menentuin stimulan kegiatan provinsi? Kalau kebijakan membahas apa ya, jangka panjang itu apa, musrenbang. Musrenbang. Kita dilibatkan. Diundang ya Bang ya? Diundang. Meskipun kita dikasih kesempatan di bersuara. Zoom. Di Zoom. Kalau saya sih lihat
model seperti ini sih hanya menggugurkan legitimasinya saja. Formalitas, Bang. Formalitas. Kalau menurut saya ya. Ya. Karena apa yang kita bisa dapat begitu banyak, begitu luas, ada yang langsung, ada yang zoom. Ya. Kalau saya lebih tertarik karena ini bicara soal serius. Ya. Dilakukan pembedahannya secara serius. Ya, ya. Dikelompokkan. Ya. Ya, jadi secara simultan dan apa ya berkelanjutan dalam jangka ya dalam jangka ya misalkan jangka waktunya setengah bulan itu diakselerasikan saja sehari berapa lembaga ya. Sehingga betul-betul komunikasi penjaringan aspirasinya itu betul berbobot. Tapi kalau berjum-jum ria itu ya kadang-kadang boring, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang tinggalin sehingga tidak fokus. Kalau menurut saya kalau bicara pola komunikasinya ya. Iya ya. Oh, artinya tetap ada suara, tapi bersuara kita atau ide gagasan dari YLKI pun kadang tidak terhimpun ya, hanya apa ya, formalitas tadi itu, Bang ya. Saya lihat, saya diundang nih DPD. Nah, ya icak-icak kali apa-apa kan DPD ngundang bahwa dia berkonsentrasi empati atau ada perhatian terhadap kelangkaan minyak. Diundang gitu, dadur, diundang di tempat dia, di kantor dia di Patimura, udah nggak dikasih ongkos transportasi kan. Ya gimana ya, kita tuh diundang itu kan harusnya ada biaya kan, mereka itu pasti ada anggarannya. Siap. DPD turun ke bawah itu kan ada. Siap. Kita diundang, udah rapat sampai dari jam 12 sampai jam 5 ada snack, ala kadarnya lah snack. Melompong pulang ngak celinguk kan. Ya beberapa kawan-kawan itu kan ya kita ini kan juga harus menghargai profesi lah kan. Itu ada anggaran. Siap. Anggota-anggota DPD itu kan ada anggaran. Nah ngobrol, kita gali sana, panggil APD, Polda, ini apa Satgas Pangan, kota-kota, kita nggak dikasih apa tindak lanjutnya. Nah ini kan bisa menimbulkan keapatisan para aktivis. Akhirnya liar mengekspresikan itu melalui demo. Nah, ini kan nggak boleh. Saya setuju dipanggil diskusi, dicatat notulennya, ini sudah sampai di mana, ditindaklanjutinya, ada berita acara penanganan kasus, ada mereka ngasih laporan dari DPD itu, ini Pak Abdul Hakim itu. Saya nggak suka sungkan karena ini benar. Karena saya kan, dia itu kan wakil saya gitu. Nggak ada sampai sini. Kan hanya formalitas aja untuk menurunin anggaran, apa nggak icak-icak sibuk gimana. Saya itu pengen rasanya loh. Implementasinya ke masyarakat konsumen ya. Gitu loh. Jangan icak-icak lah. Bang. Kasihan negara ini udah terpuruk benar. Siap. Gitu loh, makin lama makin terpuruk gitu. Inflasi ini juga nambah berat itu. Bahaya. Ya itulah sekira-kiranya yang pernah kita jalanin. Kesulitan. Komunikasi antara itu waktu DPD panggil Bulog lah, semua unsur dipanggil lah itu. Hidup lanjutannya kalau kata saya nih orang boyot ini kan. Apa ini? Ya harapannya buat eksekutif sama legislatif ya mendengarkan ide dan mengimplementasikan, Bang ya. Gitu maksudnya, gagasan-gagasan dari pemikiran-pemikiran kita, aspirasi kita untuk ditindaklanjuti. Benar. Terutama saya gemes ini wakil-wakil rakyat kita ini, baik di DPR maupun DPD ini.
datang gitu loh. Oke lah, saya nggak tahu yang lain lah yang bawa alat-alat traktor untuk pertanian untuk apa itu. Ya, itu ya. Di bidang lain. Saya di bidang saya ya seperti itu. Iya, konsumen. Nggak ada guna-gunanya. Kalau eksekutif Bang, bicara ILKI ini kayaknya lebih ke jama atau di bawah dinas perdagangan ya mungkin Bang. Semua saya ini. Oh ya. Kesehatan masuk. Oh ya. Dinas. Ya. Pendidikan saya masuk, pelayanan pendidikan. Iya ya, konsumen ya, pendidikan. Kan? Perdagangan ya memang itu. Iya. Mengenai izin edar dan sebagainya. Oke. Balai POM kita masuk rangkaian dalam kesehatan. Oke. Gitu loh. Apalagi infrastruktur ya masalah sarana jalan, pengguna jalan. Iya. Jadi maka saya bilang tadi luas cakupan. Cukup luas ya ILKI ya. Maka saya masuk memberikan masukan itu semua. Perolehan pajak saya memberikan masukan. Iya. Soal pemutihan saya memberikan masukan kepada pemerintah daerah. Iya. Tolong di stressing kepada pajak-pajak di perusahaan, kendaraan di perusahaan itu. Iya. Itu mereka coba dicek. Baik kendaraan berat, besar dan sebagainya itu dicek lagi. Itu kan sumber PAD. Benar. Dan itu adalah kewajiban. Pajak itu adalah sifatnya memaksa. Ya, tapi pajak mahal tapi fasilitas tidak memuaskan konsumen gitu ya Bang. Kenyataannya hari ini mestinya ya mestinya kalau kita sudah bisa PAD itu kita bisa ambil ya, serap, kembalikan kepada masyarakat ya, bangun jalan fasilitasnya Bang, fasilitasnya ya. Marka rambu-rambu lengkapi ya, gitu loh. Artinya memang PAD itu untuk membantu pembiayaan APBD itu kan untuk pembangunan masyarakat, untuk rakyat gitu. Tapi Abang nggak kapok lah ya, tetap open ya ke depan. Kita bicara hari ini sama masa depan nih. ILKI tetap amanat ini deh. Siap. Ini amanat deh. Ya. Bukan amanat untuk orang lain, amanat untuk diri saya. Ya. Yang tujuannya adalah bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi orang banyak. Itu filosofi hidup saya dari kecil. Ya. Banyak yang mengikuti itu. Bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang banyak itu dari kecil. Iya, siap. Oke. Mudah-mudahan nanti kedepannya dilibat aktif lah Bang, yang berperan aktif. Kalau lah ya. Dilibatin deh. Libatin Mak juga ikat orang Lampung itu. Oke. Iya, nggak apa-apa, tapi ya di iniin dong. Iya. Jangan asal kita menggugurkan kewajiban aja, hanya memenuhi legitimasi formalnya, tapi isinya nggak dimasukin. Iya. Nggak dibahas secara dalam, nggak diimplementasiin deh. Iya. Ini nama sakit hati. Jadi nih untuk kata-kata terakhir nih Bang, pesan untuk government ya, maksudnya pemerintah eksekutif dan legislatif itu ya intinya ILKI siap gitu Bang ya ke depan. Siap. Ya. Siap menjadi mitra. Karena memang kita ini adalah mitra. Abang berpendirian ya, tetap menjadi mitra yang baik ya, mitra pemerintah ya, melindungi masyarakat, menjaga martabat produsen. Itu filosofi kita dalam ILKI. Siap. Keren Bang. Mudah-mudahan dari pilar eksekutif dan legislatif dengarlah ini Bang. Oh iyalah, harus dengar. Ya, siap. Makasih nih Bang. Makasih sama-sama deh. Sorry ya deh, ini kan ekspresi daripada keseriusan kita. Enggak, malah harus kayak gini Bang, kita harus bersuara gitu Bang. Gitu. Namanya kita pilar keempat ini kan controlling juga Bang ya gitu maksudnya. Iya. Makasih Bang.